teman-teman. Mungkin kali ini bisa dibilang kayak daily vlog lah ya. Hari-harian gue di bengkel kayak gimana. Ya ini salah satunya adalah kalau motor udah selesai kita kirim. Cuman gue nggak ikut proses kirimnya. Nah, gue pengen ceritain keseharian di bengkel dan juga tipsnya buat kalian yang pengen buka usaha, terutama bengkel custom atau bengkel apapun. Gimana caranya supaya bengkelnya bisa maju pesat, omsetnya wah lah kayak gitu. Insya Allah tips ini berguna buat kalian, simak videonya. Hal yang harus kalian pikirin adalah mengenai pelayanan. Jadi kunci pertama adalah pelayanan. Contohnya kayak kirim-kirim motor gini merupakan salah satu bagian dari pelayanan. Ya bener. Jadi kemanapun customer kita pasti kirimnya ke sini ya, menggunakan towing kita dan SOP-nya seperti itu. Tapi ada lagi yang lebih pentingnya lagi nanti. Sering uangnya masuk ke kantong kayak gitu. Jadi bisnis ya juga kita harus pikirin sistem kerjanya. Jadi nggak one man show harus gue yang semua yang kerjain. Jadi udah ada sistem yang dibikin sama gue untuk temen-temen yang kerja di workshop Street Art Custom. Nanti gue akan breakdown sedikit. Yuk. Nah, sistemnya juga kayak gini nih. Tim custom advisor, gue lagi kontak-kontakan dengan customer. Itu udah autopilot gitu dia dirinya. Nah, yang di sana mana dia? Itu dia tuh. Itu lagi ngetik sistem lah apalah. Nanti kita liatin sistemnya. Oh. Ngapain Win? Gue lagi nginput penjualan hari ini nih bang. Hah? Penjualan dari semalam sih baru mau gue input. Udah yang orderan masuk dari Shopee. Habis ini gue akan juga ada meeting sama teman-teman dari tim Street Art buat persiapan juga buat kita pengen ada kegiatan gitu. Ini ownernya Street Art, ini brother aku, legend Roy Cekonia, Bumerang, Jepoko. Ya, jadi ini gue lagi kedatangan tamu temen Oh, Om di Steve. seberangnya Daihatsu. Ini deket. Dekat banget, selesain dulu rekamannya. Oh, biar iya. ada rekaman taping. Nanti kalau Jadi, memang ini Ini ya bisa Om ini. Steven jadi ownernya Bisa. Benelli Indonesia. Jadi Ya, nanti- salah satu kita mendukung bisnis itu adalah networking Ya. and relationship. Ya, nanti aku share Dia log lagi ya, main di bro. sini. Ini Benelli. Ini yang Evi. Bukan ini karbu. Oh hitam tapi ininya udah Kan udah dirobah semua. ininya Udah saya chat baru. udah dicat ya. Baru ya. Iya. Bang Ron, kasih lihat Itu kenapa ya yang transfer ini? gear dari mesin pindah ke gear belakang, gear ini ditransfer 1:1 tenaganya ke kiri baru ke belakang. Nah kita juga mikir gimana caranya nanti kalau orangnya customer udah setahun pakai kan gearnya habis, Iya. itu harus bisa Aus. ganti dan ini kita bisa ganti, ada knocknya dan ini juga ada center knocknya. Iya, iya, Jadi iya. semuanya kita pikirin bagaimana customer ke depannya tuh nggak ada Kalau masalah. dia harus Ya. replace bearingnya udah aus ya. Begitu juga dengan swing arm. Ketika swing arm itu dipanjangin atau dilebarin, semakin jauh sudut dari sudut tumpu, itu akan semakin mudah untuk bergoyang. Sama lah kayak bangunan tinggi, lebih mudah bergoyang. Nah, tunjangan di belakangnya itu harus lebih kuat. Kita ada kafe di sini. Bukan punya gua, sekali lagi ini bukan punya gua. Sekarang kita traktir tamu kita. Yang kedua, yang T03. Oke, kita lanjutin yang kemarin. Kalau kita mau sukses gitu ya berbisnis, selain juga sistemnya kemarin udah, manajemen dari teman-teman yang di sini kerja juga udah, tapi kita juga butuh networking. Nah, kayak kemarin networking udah kedatangan tuh temen sahabat kita, Mas Bro Steven Kencana, dia big bossnya Benelli. Nah sekarang gue lagi mau ke workshop painting karena besok itu akan diadakan
SAC Painting Class. Jadi ini juga salah satu bentuk kita kalau mau sukses tuh juga harus kolaborasi dengan brand ataupun dengan berbagai macam pihak. Ya, kita jalan ke workshop aja. Panas bener. Nah, sekarang kita lihat persiapan buat SAC Painting Class. Ini lagi bebenah dulu. Besok kita akan bikin SAC Painting Class. Jadi ada 5 peserta yang akan belajar ngecat di sini. Targetnya adalah selesai belajar di sini, mereka udah langsung bisa minimal buat diri sendiri atau buat motor sendiri. Dan nanti gue juga akan ngasih mentoring bagaimana cara kalau kita bangun bisnis di painting gitu. Ini ruangan yang dipakai untuk painting class ntar. Ini buat ruangan apa aja nanti? Dari epoxy, dasar, sama finishing di sini. Di sini epoxy, dasar, sampai finishing nanti di sini. Jadi mereka satu persatu ya? Iya. Satu persatu nanti akan dimentorin sama Firman sama Wahyu Chandra gitu. Nah yang lainnya makan gaji buta. Oh enggak, ngecat tenda. Nanti mereka gue kasih kerjaan ngecat tenda, dapat pahala mereka. Pahala. Ya jadi kita kerjasama dengan brand adalah salah satu bentuk kalau kita mau sukses ke depannya juga kita buka kerjasama dengan multi brand lah gitu. Nah yang harus kita perhatiin jangan cuman kalau brand approach kita atau kita meng-approach brand cuman berpikir di endorse doang atau sesaat doang, tapi mikirnya long term gitu. Kayak gini SAC Painting Class dengan Belcott misalnya contoh, gue berpikirnya long term, bisa dalam program painting class ini bisa dilaksanakan mungkin setahun bisa 3 sampai 4 kali gitu, bahkan bisa roadshow. Jadi keuntungan yang didapat bukan hanya untuk dapat sekali tepuk di endorse doang, tapi kerjasama jangka panjang. Jadi ini salah satu tips buat kalian yang pengen memajukan usahanya. Ya, ini lagi pada bersih-bersih biar berkinclong gitu workshopnya. Jadi nggak malu-maluin di depan peserta. Yang namanya workshop pasti kan kotor kan. Nah, inilah saatnya kita untuk bersih-bersih di luar dari liburan aja. Ini dari persiapan SAC Painting Class. Kita geser sedikit ke mekanik ya. Nah ini di area mekanik masih ngerjain ada yang 1, 2, 3, 4 yang lagi dikerjain. Sisanya masih di painting di belakang. Ini ada Royal Enfield 500, Bentley Patagonia CB 400 dan Scorpio. Ini masih pada assembling semua. Ini ada mesinnya nih. Ini mesin CB 400. Ribetnya nih mesin kalau naik ke sasis harus buka blok atas ya kan? Jadi nyebelin nih motor. Terus sama filter oli juga harus dibuka. Filter oli bawahnya harus dibuka, bagian atasnya harus dicopot. Ya, mereka itu teman-teman di sini tuh kerjanya udah based on sistem gitu. Jadi mereka udah tahu kerjanya apa aja, besok kerjain apa aja segala macam. Jadi alhamdulillahnya udah semi autopilot. Gue tinggal memonitori kayak tadi ini kurang apa, ada masalah apa enggak segala macam. Dan tinggal memikirkan boost dev-nya gitu, business development ke depannya seperti apa. Nah, sekarang jam 14.50. Jam 3 kurang, hari Kamis nih kebetulan syuting hari Kamis dan kalau kalian mau sukses lagi gue kasih tahu rahasia terakhir. Mau tahu paling terakhir ya ikut gue. Ya. Jadi rumah gue tuh nggak jauh dari workshop. Jadi gue bisa dengan cepat pulang cuma 5 menit aja, 10 menit lah kalau pakai mobil. Nah ini nih yang gue mau kasih tahu rahasia terakhir. Minta tolong ditarik. Jadi sedikit yang kelihatan. Mulai April kemarin gue jadi ketua lingkungan Tolong di ya. sini. Nah, Saya salah satunya bilang untuk juga, ini nanti untuk dipindahin ke atas. tugas gue adalah untuk ngurusin lingkungan di perkompekan gue. Nah sekarang lebih banyak banget masalah yang belum selesai selama bertahun-tahun di komplek ini. Ya misalnya ini baru kita gali. Kalau kita lihat di sana tuh banyak tersumbat. Nah contohnya kayak gini. Jadi selokannya tutup puing-puing gitu, puing-puing pengerjaan dari developer segala macam. Jadi ini lagi kita benerin. Tugas gue yang pertama untuk menjadi ketua lingkungan itu pertama ya ini, ngerjain ini dulu semua nih. Nah kita udah minta tolong developer dan developer udah membantu. Jadi setiap hari Kamis mereka akan deploy tim untuk benerin ini semua. Gue juga dibantu dengan bapak-bapak yang lainnya, pastinya nggak sendirian. Nah, kita lihat aja yuk. Nah sekarang ini lagi ngerjain buat tenda. Jadi ini palet buat dasar dan ini adalah rangka tendanya. Tujuannya
adalah untuk sholat tarawih berjamaah. Karena, yuk sini yuk. Karena di komplek gua belum ada masjid. Nah tahun kemarin kan pandemi tuh. Tahun kemarin pandemi, kita nggak boleh sholat tarawih. Dan sekarang alhamdulillahnya kita diperbolehkan oleh pemerintah untuk sholat tarawih. Nah nanti rencananya kita sholat tarawihnya di sini, di taman sini. Jadi rundown kita hari ini pertama adalah tenda dulu, baru habis itu dasar ya, supaya kita nanti siang nggak terlalu kepanasan ketika dekorasi lah seperti itu. Nah ini baru beberapa orang aja karena sebagiannya masih ada aktivitas di luar, masih ada yang nyekar segala macam. Jadi mungkin nanti sore baru kita akan rame banget. Nah karena ini tanah merah, makanya kita pakai palet. Pakai palet itu 1 biji. Nanti kita jejerin palet di sini, di atasnya triplek dan di atasnya bikin tenda. Jadi itu bukan sumbangan gua aja, lebih banyak warga juga yang nyumbang. Jadi arah kiblatnya kebetulan arah sana. Jadi nanti imam kita bikin di sebelah sana, makmum, dan gazebo ini akan kita jadikan musola Ramadan. Jadi selama Ramadan siapapun boleh di sini untuk sholat. Nah, yang kita bikin itu sholat tarawih berjamaah, sholat isya pastinya, sholat tarawih berjamaah, dan sholat subuh berjamaah. Semoga gue bisa jamahan terusan di sini. Ya, insya Allah berkah buat semua orang, terutama buat teman-teman dan bapak-bapak yang nyumbang. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Itu aja. Nah, yang tadi gue bilang adalah salah satu tips terakhir gue kalau bisnis lu mau besar adalah bermanfaat untuk orang banyak, untuk masyarakat dan agama. Gak usah dipikirin capeknya gimana atau susahnya gimana atau nggak dapat cuan dari situ, tapi biasanya Tuhan yang akan balas pahala dan juga rezeki kita. Itu aja vlog gua kali ini. Dukung terus modifikasi di Indonesia, jangan pernah buang sampah sembarangan, jauhi narkoba serta pornografi, dan jangan pernah duduk di toilet jongkok. Gua Rindra Perkasa, marhaban ya Ramadan. Bye-bye. Coming to me, I just need this to be real. I don't need no fairy tale. You don't need a killer, dragon for me.